Nabi SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah." Siapa saja seseorang yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk dari bagian yang Nabi SAW sebutkan. Karena tidak henti-hentinya kita minimal punya satu kajian tiap pekan untuk bisa menuntut ilmu. Ya, semoga kita masuk ke dalam golongan yang Nabi SAW sebutkan, yakni dimudahkan jalannya untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Teman-teman, setelah kemarin bahas tentang mungkin kaifiat tata cara menghilangkan hadas kecil. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang kaifiat tata cara menghilangkan hadas besar. Hadas besar. Nah, sebagai pembuka, teman-teman, kita mengulas sedikit kembali ke belakang. Ke depan juga mungkin, walaupun belum kita bahas ya tentang syarat-syarat sholat, syarat sah sholat, tapi kita sudah pahami juga, kita sudah tahu sebenarnya bahwasanya di antara syarat sah sholat adalah suci dari hadas. Suci dari hadas. Suci dari najis, suci juga dari hadas. Di antara syarat sah sholat adalah suci dari hadas. Teman-teman mulai. Nah, hadas terbagi kepada berapa? Ada yang masih ingat? Tadi dua. Satu hadas besar. Kedua, hadas kecil. Kemarin kita membahas tentang wudu, membahas tentang air, membahas juga tentang mengusap khuf, mengusap mungkin jabiro, khimar, imamah. Itu masuk ke dalam pembahasan tentang bagaimana supaya kita sah sholat dari hadas kecil. Kita belum membahas tentang hadas besar dari kemarin. Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudah kita sampai pada beresnya pembahasan tersebut. Dan ini semoga menjadi wasilah bagi kita semua, pengamalan bagi kita semua tentang kaifiat ibadah yang secara gambaran umum kita tahu sebelumnya. Tapi sebagai penguat, kita telah selesai pada pembahasan tentang kaifiat tata cara menghilangkan hadas kecil. Nah, pembahasan tentang mandi adalah pembahasan tentang kaifiat menyucikan diri dari hadas besar. Bagaimana supaya kita menghilangkan hadas besar. Karena tatkala seseorang sedang junub, tatkala seseorang telah suci dari haid dan nifas, sekedar wudu atau bahkan dia mandi yang mandinya mungkin tidak sesuai dengan kaifiat mandi besar, ya hadas besarnya masih ada. Tatkala hadas besarnya masih ada, ya otomatis sholatnya tidak sah. Nah, makanya pembahasan tentang mandi ini sangat penting. Sebagaimana pentingnya pembahasan sholat. Kenapa? Ya, sebagaimana pentingnya pembahasan tentang wudu. Kenapa? Ya, wudu tentang kaifiat menghilangkan hadas kecil, maka mandi tentang kaifiat menghilangkan hadas besar. Sebelumnya, masih ingat hadas itu apa? Tadi, mungkin Kak Iqbal masih ingat hadas itu apa? Tahu. Sholat. Ya? Gimana? Tidak tahu. Baik. Hadas itu kembali adalah sifat yang melekat pada diri. Sifat yang melekat pada diri yang menghalangi kita untuk sholat. Nah, jika hadas kecil itu, jika kita sedang hadas kecil, maka sifat itu harus dihilangkan dengan wudu. Jika kita sedang hadas besar, maka sifat tersebut harus dihilangkan dengan mandi. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, yang pertama tentang permasalahan pertama, makna mandi, hukum, dan dalil-dalil tentang mandi. Mandi secara bahasa adalah merata dengan air seluruhnya. Ya, walaupun secara makna bahasa dan makna istilah dari mandi itu tidak beda jauh gitu. Tidak beda jauh. Ini makna saya juga demikian. Badani, katakan badan atau mengguyur badan dengan air. Ini sama dengan makna secara bahasa, kurang lebih sama seperti itu. Atau istimaluma intahurin fi jami'il badani
Alhamdulillah subhanahu. Atau mandi itu bisa disebut juga ialah menggunakan air yang tahur. Masih ingat air yang tahur itu air yang bagaimana? Air yang suci dan mensucikan. Air yang tetap pada 3 sifat air tersebut. Menggunakan air yang tahur pada seluruh badan dengan sifat atau tata cara yang khusus dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dari definisi mandi, baik dari definisi wudu, selalu ada kalimat ini terakhirnya. Dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena emang ya lakukan wudu, melakukan mandi yang itu menjadi kebiasaan bagi kita, tidak lain tidak bukan itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya ibadah harus sesuai dengan apa yang diperintahkan dari ibadah tersebut. Nah, kita telah ketahui bahasanya mandi adalah menggunakan air yang tahur sebadan. Maka dari itu, perbedaan mandi biasa dengan mandi wajib atau mandi besar, yakni dari niatnya. Niat dan sebab. Kalau mandi wajib, itu mandi dikarenakan ada sebab. Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lepas kita tatkala melakukannya ada sebab. Sebabnya apa? Ya kalau sebabnya yang wajib, kalau sebabnya yang sunnah juga ibas mandinya juga jadi sunnah. Adapun mandi biasa, maka itu tidak masuk ke dalam pembahasan ini. Maksudnya mandi biasa itu apa? Kita mandi ya tidak menghilangkan hadas besar ataupun hadas kecil sedikit. Jadi dia mandi tanpa sebab atau mandi karena gerah atau karena itu mandinya hanya mandi sekedarnya saja. Kalau ada orang mungkin dia jam 9 pagi merasa gerah sholat duha tapi malas wudu, akhirnya dia menceburkan badannya ke akhirnya langsung sholat. Maka hal seperti ini tidak sah. Kenapa? Karena bukan mandi wajib. Karena bukan menghilangkan besar. Mandi untuk menghilangkan hadas besar difaktori oleh sebab. Ya, nanti insya Allah kita akan bahas. Wa hukmuhu, hukum mandi itu wajib. Idza wujida sababun liwujudihi. Mandi itu wajib jika ada sebab yang mewajibkan. Kalau sebabnya sunnah, sebab yang sunnahkan. Jadi tergantung sebabnya apa. Jadi hukum mandi itu kalau dia mandinya karena untuk menghilangkan hadas besar, maka wajib. Tapi kalau faktornya faktor yang sunnah, semisal kenapa mandi? Karena sholat Jumat nih, maka itu sunnah. Kenapa mandi? Karena 2 hari raya nih, maka itu sunnah. Maka hal tersebut sunnah. Nah, teman-teman semua, mandi juga ini, Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang sahih dari Umar bin Khattab tentang ciri seorang mukmin. Nabi SAW mengatakan bahwa ciri seorang muslim adalah bersyahadat, wa tuqimas shalah, kemudian melaksanakan salat, wa tu'tiyaz zakah, kemudian membayar zakat, terus haji dan umrah. Karena umrah menurut pendapat yang lebih mendekati pada kebenaran hukumnya wajib, bukan sunnah. Kemudian wudu dan mandi. Nabi SAW mensifat muslim, dia Islam kalau dia rukun Islam yang lain. Ditambah umroh, ditambah wudu, ditambah mandi. Sehingga wudu dan mandi termasuk ke dalam ciri seorang muslim. Ya kita juga pahami mungkinnya selain itu merupakan syarat sah dari sholat, itu juga disebutkan oleh Nabi SAW sebagai ciri seorang muslim. Yang akan sholat, tatkala sholatnya tidak sah, maka tidak sah. Tatkala sholatnya tidak benar, maka tidak. Maka dari itu, pembahasan tentang wudu dan mandi ini juga menjadi hal yang sangat urgent, karena menyangkut tentang sah atau tidak sahnya wudu kita sehari minimal 5 kali. Mandi jika hal itu tidak terlaksana baik, maka akan bermasalah dengan sholatnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa mandi wajib
mandi itu hukumnya wajib jika ada sebab-sebab yang apa sebab-sebab yang mewajibkan? Kita hukum yasar di sini menerangkan tentang penyebab-penyebab yang mewajibkan kita untuk mandi. Ini berlaku umum, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang pertama, khurujul mani min masrajihi. Keluarnya mani dari tempat keluarnya. Jadi catatan teman-teman, wa yustaratu an yakuna dafqan bil ladzati. Dan keluarnya air mani ini disyaratkan dafqan. Dafqan itu memanjat bil ladzatin dengan ladzah. Anda bisa maknai itu kan enak, sesuatu yang lezat seperti itu. Kita bahasa Indonesia juga kita kali nangungsa, baik dari laki-laki maupun perempuan. Liqaulihi ta'ala wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kau dalam keadaan junub maka bertaharahlah. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan Allah sallallahu alaihi wasallam Nabi Thalib, idza fadhahta alma faghtasil. Jika engkau mengeluarkan air maka mandilah. Termasuk juga termasuk hadis yang sering kita al-ma'u bil ma'i, air itu dari air, dengan air. Dalam artian jika keluar air maka menyebabkan mandi. Malam yang selama dia dalam keadaan tidur atau semisalnya, maka tidak disyaratkan al-lazzah. Jika seseorang tidur tidak disyaratkan lazzah. Kenapa? Karena seseorang yang tidur itu bisa jadi tidak ingat ataupun tidak sadar. Tatkala Nabi SAW ditanya, hal alal mar'ah, apakah bagi perempuan itu mandi idah tumilaj apabila dia bermimpi? Kata Nabi SAW, na'am idza ra'atil ma'. Ya, perempuan itu dalam artian walaupun yang bertanyanya perempuan tetap dihukumi secara umum. Kalau dalam kaidah tafsir ada yang namanya al-ibratu li umumil lafzi la bi khususi sabab. Mengambil faidah dari keumuman lafaz bukan dari kekhususan sebab. Karena dan dia seorang kan berarti ini seorang saya. Hanya karena ayat ini turun untuk si fulan bukan berarti hukumnya untuk hanya karena ayat ini turun untuk golongan tertentu bukan berarti hukumnya juga untuk golongan tertentu. Umumil lafzi la bi khususi sabab. Makanya dari itu, apakah seseorang wajib mandi apabila bermimpi? Maka kata Nabi SAW, na'am, jika dia melihat air. Dan ini adalah para ulama. Jadi teman-teman, untuk penyebab yang pertama keluarnya mani, air mani, dan ini bisa saja keluar dari dia mimpi atau semisalnya, dan itu menyebabkan dia mandi. Cuman dibarengi dua syarat. Apa? Dafqan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, khuliqa min ma'in zafir. Manusia itu diciptakan dari air yang memanjat. Kemudian lazzah. Maka kedua syarat ini harus terpenuhi. Maka tatkala kedua syarat ini terpenuhi, dia menjadi wajib mandi. Karena perlu kita ketahui bahwasanya air yang keluar karena syahwat itu ada 3. Apa saja? Mungkin dalam bab najis akan dibahas kalau tidak salah. Mani, kemudian mazi, kemudian wazi. Di para ulama membahas seperti ini. Dibedakan man mani, mana mazi, mana wazi. Kenapa dibedakan? Karena memiliki hukum yang berbeda. Dan keluar karena syahwat. Mazi dan wazi hukumnya najis. Akan tetapi tatkala keluar, dan memang keluarnya karena syahwat, tatkala keluar tidak mewajibkan mandi, hanya mewajibkan wudu. Mani hukumnya suci. Hanya saja jika keluar dalam keadaan lazah terus dafqan, maka dia wajib untuk mandi. Dan syahwat dan mani merupakan puncak dari syahwat.
Dan munkar dan ladzah ini termasuk syarat apabila dia keluar dalam keadaan sadar. Teman-teman paham ya? Kalau dalam keadaan tidur, maka tidak disyaratkan hal ini. Kalau dalam keadaan tidur, tidak disyaratkan. Tidak ada yang basah, sudah wajib mandi. Tatkala Nabi SAW ditanya tentang demikian, Nabi tidak bertanya, ingat gak mimpi apa? Mimpinya mimpi bagaimana? Tapi Nabi SAW langsung mengatakan, iya. Kalau melihat air. Kalau tidak melihat air, maka tidak perlu mandi. Makanya jika ada kasus bangun tidur, terus melihat basah. Tatkala ditanya, antum mimpi apa? Dia jawab, gak tahu, saya gak mimpi apa-apa. Tapi basah, maka wajib mandi. Berbeda jika dia ingat mimpinya bagaimana, dia bermimpi demikian dan demikian. Tatkala tidak ada apa-apa, maka tidak wajib mandi. Karena yang menjadi patokan adalah melihat air. Itu yang pertama, teman-teman semua. Yang pertama, apabila keluarnya itu. Dan perlu diketahui teman-teman semua yang para ikhwan ataupun akhwat, tatkala sudah balik, di antara tanda balik itu kan mimpi basah, maka itu menandakan sudah wajib mandi. Wajib tatkala keluar wajib mandi. Sebagaimana wudu, mandi juga memiliki kaifiat dan tata cara yang harus dipenuhi untuk kelangsungan sahnya mandi tersebut. Yang kedua, taghyibul khashab. Langsung saja. Yang kedua, jima. Lam yahsul inzalan bila hail, walaupun tidak ada yang keluar. Di antara penyebab mandi yang kedua adalah hubungan suami istri. Di sini dijelaskan walau tidak keluar mandi. Karena Nabi SAW mengatakan apabila telah duduk seseorang di 4 anggota tubuh, wa masul khitanul khitan, dan khitan menyentuh khitan, maka wajib mandi. Khitan menyentuh khitan, maka wajib mandi. Penulis kitab Fiqhul Muyassar di sini menjelaskan, akan tetapi tidak wajib mandi pada keadaan ini kecuali kepada laki-laki yang berumur 10 tahun dan perempuan di atas 9 tahun. Karena teman-teman semua, di hal ini para ulama fikih biasanya membahas sebuah hukum mengenai perkara tersebut, tapi tidak dijelaskan halal haramnya. Sebagaimana dalam Zadul Mustaqni, Al-Imam Musa Al-Hajjawi, penulis kitab Zadul Mustaqni, mengatakan di antara penyebab ini juga berjima baik dari kubur maupun kubur. Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam sarahnya mensarah mengatakan para ulama fikih tatkala menulis fikih yang poin yang inti tidak mempertimbangkan ini halal haram, tapi menjelaskan tentang poin fikihnya tersebut. Maka termasuk juga penulis kitab Fiqhul Muyassar. Tatkala ada anak di bawah usia 9 tahun, 10 tahun, apalagi belum menikah dan sebagainya, melakukan sebuah hal yang tidak baik dalam syariat, maka tidak dihukum mandi keluar. Karena subhanallah teman-teman, terlebih kita di zaman ini, kejahatan itu bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa, bahkan anak di bawah umur pun melakukan sebuah kejahatan. Dan ini bisa jadi disebabkan oleh tontonan yang menjadi tuntunan, akses yang mudah untuk digapai, dan banyak hal-hal yang memfaktori rusaknya moral, akhlak, dan nilai para anak-anak di bawah umur. Baik, kembali ke topik. Jima walaupun tidak keluar mandi, mewajibkan mandi, kecuali pada anak di bawah 10 tahun dan pada anak di bawah 9 tahun untuk perempuan. Kalau di atas itu, maka wajib mandi. Kemudian, yang ketiga, di antara wajibnya mandi, penulis mengatakan, yakni Islamnya orang kafir, mualatnya orang kafir, walaupun dia orang yang murtad. Maksudnya dia Islam, kemudian kafir,
kemudian mau masuk Islam lagi, maka dia wajib mandi menurut pendapat penulis. Kenapa saya katakan menurut pendapat penulis? Karena ada sebagian ulama yang mengatakan enggak wajib mandi. Ini hanya sekedar sunnah saja. Perintah Nabi kepada Qais bin Asim tatkala masuk Islam untuk mandi, itu hanya perintah berupa anjuran sunnah, bukan perintah berupa kewajiban. Itu menurut sebagian pendapat ulama. Karena apa? Karena di antara banyak ulama, dakwah Islam di awal-awal, bahkan tatkala Islam masih periode Mekah, para sahabat banyak yang masuk Islam, tapi tidak dinukil kebanyakan dari hal tersebut masuk Islam. Akan tetapi tetap teman-teman kembali lagi ke pendapat penulis bahwasanya masuk Islamnya orang kafir walaupun dia murtad, maka itu mewajibkan mandi. Saya ingin tanya, ini sebenarnya dalam pembahasan akidah ya. Jika ada orang yang Islam melakukan banyak amal solehnya, bukan nama banyak amal soleh nanti, kemudian kafir, otomatis amal solehnya itu apa? Hapus semuanya, kehapus. Kemudian Islam lagi. Apakah amal soleh yang dari sini disalin lagi ke sini, yang tadi udah dihapus diadain lagi? Baik teman-teman, apakah amal soleh yang Islam awal sebelum kafir balik lagi tatkala sudah masuk Islam lagi? Tidak. Kenapa tidak? Karena sudah tidak ada. Sudah di-delete. Dalam Al-Ainul Athar di Al-Asar, Aqidah Asariyah mengatakan ya balik lagi yang ini di yang Islam awal dibalikkan lagi ke sini walaupun udah dihapus. Di semua amalannya dikembalikan lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an tentang orang yang murtad kemudian mati di atas kekafiran. Allah mengatakan orang yang murtad kemudian mati di atas kekafiran. Kan yang murtad udah jelas kafir ya. Kenapa katakan lagi yang mati dalam keadaan kekafiran? Nah, itu menandakan orang yang murtad udah jadi kafir, tapi masuk Islam lagi, itu masih ada kesempatan semua amalnya kembali lagi dan masih dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun tatkala dia murtad dan dibawa mati kemurtadan tersebut, maka itu ada yang pedih, masuk ke dalam kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi ke topik fikih. Yang keempat di antara ada yang ini ya. Ada yang melakukan presentasi. Bentar, maaf. Baik teman-teman, maaf ya, kembali lagi ke pembahasan tentang wajibnya intiqa'u damil haidi wan nifas, berhentinya darah haid dan nifas. Berhentinya darah haid, tahu bahwasanya tatkala suci dari haid, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an bahwasanya tatkala suci haid maka datanglah perempuan tersebut. Yang kelima, maut. Di antara perkara yang mewajibkan kita untuk maut. Baik, itu tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Ada 5. Walaupun dalam sebagian mazhab ada 6, 5 juga, paling banyak 6. Dalam Fiqhul Islam wa Adillatuhu, fikih 4 mazhab karya Syekh Wahbah Al-Juhaini, itu kitab yang memuat tentang 4 mazhab sekaligus kemudian dikomparasikan.
sebagian madhab ada yang penyebab 6. Ada juga 5. 5 itu madhab Hambali. Ya teman-teman semua, sifat cara mandi. Dalam Fiqhul Muyassar tidak ada ya, tapi saya awali dulu dengan ini ya. Karena dalam tidak ada rukun mandi. Rukun mandi itu ada 2. Anda yang tahu mandi ada apa saja? Ada 2. Rukun wudu kan 6. Ada yang tahu? 1 apa? Niat dan meratakan air. Niat mandi itu cuma 2. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air. Gitu. Dan ini perlu kita ketahui. Tanya Ustaz Aceh Zakaria rahimahullah tentang makna sah dalam ibadah adalah al-jam'u baina syarti wa rukni, terkumpulnya rukun dan syarat. Maka untuk rukun tersebut. Syaratnya apa? Syaratnya sama seperti syarat wudu. Adapun rukun beda. Wudu rukunnya 6, adapun mandi rukunnya 2. Niat dan meratakan air ke seluruh badan. Sudah. Nanti kita jelaskan tentang ini. Nah, ini juga oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Al-Mumti tentang tata cara mandi. Yang tata cara yang sunnah, yang sempurna. Yang kedua, tata cara yang ijza. Cukup. Nah, langsung saja ya di sini nih. Mengenai ini tata cara yang sempurna. Disebut dalam hadis Ibunda Aisyah. Sebenarnya itu ada 3 hadis kalau tidak salah. Dijelaskan oleh Ummu Salamah, dijelaskan oleh Ummu Maimunah. 3 istri Nabi SAW. Dan ketiga-tiganya ada yang ada di hadis Ibunda Aisyah, tapi tidak ada di hadis Ibunda Maimunah. Ada di hadis Ibunda Maimunah, tapi tidak ada di hadis Ummu Salamah dan sebagainya. Dalam hadis diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah bahwasanya tata cara mandi wajib yang sempurna yakni dengan membasuh kedua tangan langsung saja, membasuh kedua tangan, kemudian membasuh kemaluan dan kotoran-kotoran. Itu yang kedua. 1, 2. Yang ketiga baru wudu sebagaimana wudu untuk sebagian penjelasan para ulama mengatakan bahwasanya wudunya hanya sampai kepala. Wudunya sampai kepala, kaki nama tidak. Yang menyala-nyala rambut sampai kena ke kulit kepala. Yang keempat, menyala-nyala rambut sampai kena ke kulit kepala. Mengguyur atau membasahi rambut. Mengguyur dan membasahi rambut. Yang kelima, seluruh badan dengan air. Kanan dulu 3 kali, lalu kiri 3 kali. Ini yang sempurna. Dalam artian sempurna itu dilaksanakan dengan artian apa? Yang dilaksanakan 3 kali, kemudian istimsak magnodo, walaupun itu pendapat rukun sih sebagai terus membaca sebelum kalau dan sunnahnya maka itu masuk ke dalam sempurna. Tatkala cukupkan dengan yang wajibnya saja maka itu masuk ke dalam kategori cukup. Wudu cuman wajah 1 kali, kepala 1 kali, emang 1 kali sih, kaki 1 kali, udah weh, gak baca doa, gak baca apa. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Dan tata cara mandi yang dalam hadis Ibunda Aisyah itu seperti itu. Yakni membasuh tangan, membersihkan tangan terlebih dahulu, kemudian membersihkan kemaluan dengan kotoran-kotoran yang ada. Setelah itu berwudu. Antum boleh wudunya langsung dengan kaki, atau nanti kakinya diakhirkan tidak apa-apa. Setelah nyela rambut, kulit kepalanya sampai kena basah dalam menyala-nyala dengan air tersebut,
Setelah itu mengguyur air kepada kepala. Setelah itu baru meratakan air ke seluruh tubuh. Kalau orang melakukan seperti ini, maka dua yang terangkat. Hadas besar dan hadas kecil. Tatkala telah mandi seperti ini, maka tidak perlu wudu lagi setelahnya. Langsung saja sholat. Kenapa? Karena mandi mengangkat hadas besar sekaligus hadas kecil. Kalau kata Ustaz Jantema, yang besar aja keangkat, apalagi yang kecil. Lihat penjelasan Al-Hidayah fi Masail Fiqhiyah jilid 1 yang terjemah. Itu tata cara yang sempurna. Adapun tata cara yang cukup, yakni meratakan badan dengan kemudian berbarengan dengan niat. Dengan niat. Sehingga di sini saya katakan, sehingga tatkala kita mau mandi wajib, ada perkara-perkara yang wajib, kita mungkin malas mandinya, demikian dan banyak alasan. Ada kolam depan kita menjebur ke kolam tersebut, sudah sah. Hadas besar dan hadas kecil terangkat. Kenapa? Ya karena rukun mandi cuma 2, niat, kemudian meratakan air ke seluruh badan, udah sah. Kalau ada sebab yang mewajibkan mandi. Kalau tidak ada sebab, tidak boleh. Tetap dia harus. Makanya saya tadi di awal katakan, tatkala ada sebab, kemudian kita menjeburkan air ke dalam kolam, semisal dan basah, semua bagi kita untuk langsung sholat. Tapi tatkala tidak ada sebab, hanya malas saja untuk berwudu, kemudian menceburkan diri ke dalam, dan tata cara yang cukup juga tetap mencangkup mengangkat hadas besar dan kecil. Walaupun memang sebagian ulama mengatakan hadas kecil, tapi di sini saya jelaskan bahwasanya mandi besar, mandi junub, mandi wajib, mengangkat hadas besar sekaligus. Dan saya lupa tidak kemasukan ya ke PDF sini penjelasan dalam kitab. Kalau mau mandi besar, apakah harus melepas ikat rambutnya? Maka jawabannya, untuk mandi karena junub maka tidak perlu. Tapi kalau untuk mandi wajib karena haid dan nifas, maka harus dilepas. Dan hadis Rasulullah SAW tentang rambut beliau. Ummu Salamah itu rambutnya lebat. Bahkan dikatakan di antara istri Nabi yang juga dicemburui oleh Ibunda Aisyah, ya ketika Ummu Salamah. Beliau radhiyallahu taala anha rambutnya itu lebat. Tanya kepada Nabi SAW, tatkala mau mandi junub, dan dipas ya, tatkala mandi junub, apakah harus dilepas ikat rambutnya? Maka Nabi menjawab, tidak perlu. Semurin saja di atas rambut air yang tatkala kita gunakan, maksudnya tatkala perempuan gunakan untuk mandi. Walaupun secara akal kita mengetahui ya, kalau itu diikat secara kuat, si bagian rambut dalam tidak lepas. Tapi Nabi SAW memberi keterangan tidak perlu dilepas kalau ikat rambutnya, kalau rambutnya panjang. Itu tentang kaifiat dan tata cara mandi. Selanjutnya, perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Adapun sekarang perkara-perkara yang disunnahkan untuk mandi. Apa saja? Yang pertama, mandi setiap kali selesai jima. Bagaimana hadis dari Rafi bahwasanya Nabi SAW ketika menggauli istrinya yang 9 dalam satu malam, tatkala selesai dengan yang 1, Nabi mandi. Tatkala selesai dengan yang 2, mandi lagi. Tatkala selesai dengan yang 3, mandi lagi. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah,
Kenapa gak dijadikan satu nanti dirapel bahasa teh? Kata Nabi SAW, ada suci, lebih baik, lebih bersih. Kata Nabi SAW demikian. Jadi, tapi ini menunjukkan sunnah, bukan menunjukkan wajib. Yang kedua, mandi hari Jumat. Lihat ya, penulis mengatakan mandi hari Jumat, bukan mandi mau sholat Jumat. Kali ini berarti bagi perempuan, ya tetap dia mendapatkan pahala kesunahan mandi Jumat, walaupun dia tidak datang ke sholat Jumat. Tapi dalam konteks khusus, di sini untuk para laki-laki. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan mandi Jumat itu bukan sunnah, tapi wajib. Mandi bagi sunnah wajib. Bahkan penulis kitab Fiqhul Miyasar mengatakan wahwa, dan ini adalah sunnah mandi yang sangat disunnahkan. Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Sebagian ulama lagi yang mengatakan wajib. Mandi Jumat itu wajib. Sehingga tatkala tidak mandi Jumat tidak sah Jumatnya. Kalau berkonsekuensi mengatakan mandi Jumat wajib. Wallahu ta'ala alam, berdasarkan pendapat penulis, mandi Jumat itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Langsung saja, mandi untuk suatu hari raya, kemudian mandi untuk haji dan umroh, mandi untuk tatkala ideal, mandi untuk haji dan umroh ini dilakukan di mana? Di mikot, tempat untuk berniat haji ataupun umroh, tempat al-ihram. Dan idealnya mandi dilakukan di mikot. Kalau orang Indonesia biasanya tatkala mau umroh itu ke Madinah dulu. Berarti kalau berangkat dari mikot itu orang yang pernah berangkat umroh dan haji bila Ali, maka disunahkan jadi kalau sebelum dari semoga Allah kita bisa ada haji dan umrah. Selanjutnya masakan jenazah. Berikut adalah mandi. Nah, mandi yang disunahkan. Ratakan air dengan badan, sudah. Tubuh pres, paha, badan riget, katanya bahasanya pahala dapat. Karena kita meniatkan mandi tersebut untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di barangnya ada sebab mau ini mandi, itu mandi. Jadi bukan hanya dinginnya yang didapat, tapi pahalanya juga dapat. Selanjutnya, teman-teman, tentang hukum-hukum yang diakibatkan oleh orang yang mandi. Yang pertama, orang yang junub tidak boleh berdiam diri di masjid. Ila abiris sabil, kecuali hanya sekedar lewat saja. Dan bagi orang yang junub, maksudnya jangan mendekati sholat, karena ini konteksnya konteks sholat ya. Ya. Hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan dekati sholat sampai kamu tahu nih apa yang kamu katakan. Dan Watal berbicara kepada orang yang mabuk karena khamr dalam sholatnya. Tatkala mabuk karena khamr, tidak tahu apa yang dia katakan. Tanpa untuk mabuk khamr enggak. Tapi tatkala sholat, kita gak paham apa yang kita katakan. Sholat tapi pikirannya kemana-mana. Sholat, Allahu Akbar, tahu-tahu ingat, ini udah rokaat. Sahabat dilarang sholat sampai mengetahui yang katakan. Sekarang sholat tahu apa yang hanya hafal berdasarkan sebagai hafal yang melintas di pikiran, kita bacakan sebagai kita tidak tahu apa yang kita katakan. Maka ini memotivasi kita untuk terus belajar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian ila abiris lihat atau orang-orang kecuali hanya melintas sampai dia mandi. Penulis kitab Fiqhul Miyasar mengatakan apabila sudah berwudu maka boleh untuk
meringankan hadas. Ya, ringankan. Tetap sholatnya nggak boleh. Tapi kalau untuk berdiam di masjid sudah boleh. Ini nanti kita akan bahas tentang junubnya yang berhadas besarnya karena haid itu sama gak? Dan nanti insya Allah di pembahasan tentang haid dan nifas. Yang junub dilarang menyentuh Al-Quran. Allah Ta'ala mengatakan la yamassuhu illa al-mutahharun. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala yamassul mushaf illa tahir. Kemudian tidak boleh, jangan menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Bagi orang yang junub dan bagi orang yang berhadas kecil, sebagaimana kemarin kita katakannya, berdasarkan pendapat yang lebih bagi kita lebih berhati-hati, tidak menyentuh mushaf baik dalam keadaan berhadas besar maupun berhadas kecil. Selanjutnya, bagi orang yang berhadas besar tidak boleh membaca Al-Quran. Tidak boleh membaca Al-Quran. Baik hafalan ataupun bacaan tidak boleh. Hanya, kalau ini saya bawakan sedikit ya. Nanti lah insya Allah berjelas sama di bawah itu. Karena tentang membacaan Al-Quran. Rutinitas kita sebagai Muslim. Al-Imam Musa Al-Hajjawi dalam Jadul Mustaqni mengatakan dalam matan tersebut, waman lazimahul ghusl qarimalahu qiraatul Quran. Siapa yang diwajibkan untuk mandi, maka haram untuk membaca Al-Quran. Orang yang diwajibkan mandi itu kan beragam. Kalau dalam hadas besar mungkin contohlah junub, haid, nifas. Kita bedakan ya. Orang yang diwajib dalam mata Jadul Mustaqni dikatakan orang yang diwajibkan mandi haram membaca Al-Quran. Orang diwajibkan mandi kan ada 3. Ada yang karena junub, keluar mani, masul hitanul hitan, menyentuhnya hitan kena hitan maupun tidak keluar. Ada juga yang karena berhenti dari haid dan nifas. Ini semua termasuk ke dalam bagian hadas besar. Kalau hadas kecil kan buang air besar, buang air kecil, dan sebagainya. Maka di sini dikatakan, di sini kita pertanyakan, kalau untuk perempuan haid bagaimana? Boleh nggak sih membaca Al-Quran? Singkat saja teman-teman semua, para ulama berbeda pendapat tentang permasalahan ini. Akan tetapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menguatkan pendapat yang nggak apa-apa, boleh membaca Al-Quran dengan 2 alasan. Dan beliau rahimahullah mengutip perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatawa, dikutip oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ke dalam Syarah Al-Mumti, yakni hukum membaca Al-Quran asalnya boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Seorang tidak boleh dilarang untuk membaca Al-Quran kecuali ada dalil larangan membaca Al-Quran. Seperti tadi, orang yang junub. Tapi orang perempuan yang haid dan nifas kan nggak ada larangan khusus. Nggak ada larangan khusus. Bahkan Nabi SAW tatkala berhaji dengan Ibunda Aisyah, kemudian Ibunda Aisyah tatkala saat itu haid, Rasulullah mengatakan kepada Ibunda Aisyah, lakukanlah apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang yang haji kecuali tawaf di Baitul. Berarti baca Quran boleh dong. Baca Quran boleh. Jika ada pertanyaan, kan orang yang junub sama dengan wanita yang sedang haid. Saya bin Salim mengatakan jelas beda tuh. Orang yang junub karena inisiatifnya sendiri. Adapun perempuan yang haid itu di luar kehendak dia. Kedua, orang yang junub dia bisa angkat hadas besarnya itu kapanpun yang ia mau. Ia junub, ia langsung mandi dan salat duha, atau bahkan ia mandi nanti jam 12 sekaligus salat duhur. Kapan saja yang ia mau. Tapi perempuan yang sedang haid tidak bisa mandi sampai ia suci. Dan sucinya haid di luar kehendak perempuan tersebut. Hal ini memberikan faedah, boleh-boleh saja perempuan haid membaca Al-Quran. Allah Ta'ala alam. Ini pendapat yang dipilih oleh penulis para syekh, di antara Syekh Muhammad Hussein dan juga Syaikhul Islam Ibn Taimiyah. Tapi tetap ya teman-teman, para akhwat juga menjadi catatan khusus, tetap tidak boleh memegang mushaf. Tetap tidak boleh memegang mushaf. Kalau baca silahkan, tapi memegang tidak boleh. Tapi alhamdulillah kita punya perantara yang banyak saat ini. Dari laptopnya,
depan mungkin, HP mungkin, atau bahkan pegang mushaf dengan sarung tangan. Alternatif yang bisa kita dan tangan untuk memegang mushaf. Tapi membaca boleh. Wallah. Yang terakhir, dilarang bagi orang yang junub, yang berkewajiban mandi besar, sholat, dan tawaf. Ini sebagaimana yang dijelaskan di bab wudu. Karena tawaf juga bagian dari dengan sholat. Hanya saja dalam tawaf dibolehkan untuk berbicara. Allah Ta'ala alam, yang mohon dimaafkan jika